Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang relasi rekursif atau rekurensi dengan menggunakan persamaan akar karakteristik. Jadi dilihat apakah akar karakteristiknya itu akar-akar yang berbeda, angkap atau rangkap. Nah, selanjutnya di sini selain dengan menggunakan metode akar karakteristik, relasi rekursif linear homogen dengan koefisien konstan juga dapat kita selesaikan dengan fungsi pembangkit. Nah, jadi nanti kalau misalkan koefisiennya itu suatu konstanta, bisa kita menyelesaikannya dengan akar karakteristik atau fungsi koefisien atau fungsi pembangkit biasa. Sedangkan kalau koefisiennya adalah non-konstanta, bisa kita selesaikan dengan fungsi pembangkit eksponensial. Nah, yang pertama adalah contoh dari relasi rekurensi linear homogen dengan koefisien konstan. Di sini saya memiliki suatu relasi rekursif. Jadi bagaimana kita mencari atau menyelesaikan relasi rekursif ini dengan menggunakan fungsi pembangkit biasa. Jadi yang pertama, langkah-langkah penyelesaiannya adalah kita gunakan fungsi pembangkit biasa. Jadi kita tahu bahwa fungsi pembangkit biasa itu Px sama dengan sigma dari n 0 sampai tak hingga An x pangkat n. Ya, ini fungsi definisi dari fungsi pembangkit. Nah, cara menyelesaikan relasi rekursif tersebut, kita kalikan kedua ruas bagian rekursifnya dengan x pangkat n. Jadi rekursif yang An di sini kan ada, kalau kita jabarkan ya An 5An-1, 6An-2 untuk n lebih besar dari 0. Kemudian A1 sama dengan 5, A0-nya sama dengan 2. Nah, ini kan relasi rekursifnya. Nah, kedua ruas rekursif kita kalikan dengan x pangkat n. Jadi An kita kalikan x pangkat n, 5An-1 kita kalikan dengan x pangkat n, dan 6An-2 kita kalikan dengan x pangkat n. Kemudian kita jadikan sigma. Jadi setelah kita kalikan n, semuanya kita jadikan sigma. Berarti di sini sigma n2 sampai tak hingga An x pangkat n dikurangi sigma n-nya 2 sampai tak hingga 5 An-1 dikalikan x pangkat n ditambah sigma n2 sampai tak hingga 6 An-2 dikalikan dengan x pangkat n sama dengan 0. Nah, setelah dikalikan dengan sigma, nah ini kan semuanya sudah dikalikan dengan sigma ya. Nah, kemudian bisa kita sederhanakan. Jadi di sini yang disederhanakan sigma n2 sampai tak hingga n. Nah, ini kan 5 sigma n2 sampai tak hingga An x pangkat n ditambah 6 sigma n2 sampai tak hingga An x pangkat n sama dengan 0. Nah, di sini kalau kita memiliki sigma n0 sampai px itu kan sama dengan sigma n0 sampai tak hingga An x pangkat n. Nah, berarti di sini px, karena di sini kan ada n-nya dimulai dari sama dengan 2. Nah, berarti di sini px dikurangi 2 min 5x dikurangi
5X sigma N2 sampai tak hingga AN-1 X pangkat N-1 kemudian ditambah sini kan 6. Jadi 6X kuadrat AN-2 X pangkat N-2 sama dengan 0. Jadi kita buat dalam bentuk persamaan Px. Sehingga Px min 2 ini kan artinya sama dengan Px min 2. Ini sama dengan Px kuadrat Px. Sehingga Px min 2 min 5X dikurangi 5X dikalikan dengan Px min 2 ditambah 6X kuadrat Px. Nah, kemudian ini kita sederhanakan, kita kalikan jadi 5X kali Px. Px min 2 min 5X min 5X kalikan Px. 5 kali 2X berarti 10X ditambah 6X kuadrat Px sama dengan 0. Nah, yang ada Px-nya kita kelompokkan. Ini kan berarti 1 Px. Ini 5 Px, ini 6X Px. 6X kuadrat Px. Jadinya 1 min 5X ditambah 6X kuadrat Px. Kemudian ini min 5X ditambah 10 kan plus 5X. Jadi ini kalau kita tuliskan dulu 1 min 5X ditambah 6X kuadrat Px dikurangi 2 ditambah 5X sama dengan 0. Nah, kemudian kita pindahkan 2 min 5X jadinya nanti Px-nya itu sama dengan 2 min 5X dibagi dengan 1 min 5X ditambah 6X kuadrat. Nah, itu Px-nya. Nah, setelah ini baru kita pisahkan. Jadi 1 min 5X ditambah 6X kuadrat ini kan bisa kita pecah ya. Kita pecah menjadi, jadi kita faktorkan. Jadi Px 2 min 5X dikalikan dengan 1 min 2X. Kalau kita faktorkan dengan 1 min 3X. Nanti kan kita kalikan. Jadinya nanti balik lagi ke 1 min 5X ditambah 6X kuadrat. Nah, ini jadi Px sama dengan 2 min 5X dibagi dengan 1 min 2X ditambah 1 min 3X. Ini kalau kita ubah dari bentuk perkalian menjadi bentuk A per B ya. Jadi ini kan bentuknya kita ubah menjadi A per 1 min 2X kemudian ditambah B per 1 min 3X. Nah, A sama B-nya itu adalah 1. Jadi nanti kalau ini kita kalikan silang lagi, hasilnya balik lagi ke 2 min 5X per 1 min 2X. Dikalikan 1 min 3X. Nah, jadinya Px sama dengan 1 per 1 min 2X ditambah 1 per 1 min 3X. Nah, kita kan memiliki fungsi, kalau fungsi 1 min X itu kan sama aja dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga X pangkat N. Kalau misalkan 1 min 2X di sini artinya sigma N0 sampai tak hingga. Nah, ini kan ada min 2. Berarti di sini jadi plus 2N X pangkat N. Di slide yang fungsi pembangkit ya.
Nah, berarti 1 per 1 min 2X ini jadinya sigma N0 sampai tak hingga 2 pangkat N X pangkat N. 1 per 1 min 3X jadinya sigma N0 sampai tak hingga 3 pangkat N X pangkat N. Sehingga Px sama dengan sigma N0 sampai tak hingga. Kemudian kalau bisa kita kelompokkan, jadi itu kan sama-sama sigma N0 sampai tak hingga, kemudian X pangkat N. Jadi bisa kita distribusikan 2 pangkat N ditambah 3 pangkat N dikalikan dengan X pangkat N. Nah, sehingga di sini AN adalah, jadi solusinya itu adalah koefisien dari X pangkat N dalam PX. Jadi AN sama dengan 2 pangkat, jadi solusi relasi rekursifnya adalah AN sama dengan 2 pangkat N ditambah 3 pangkat N. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Jadi kita lihat pangkat dari koefisien X koefisien dari X pangkat N di dalam PX. Nah, kebetulan di sini koefisiennya adalah 2 pangkat N ditambah 3 pangkat N. Sehingga penyelesaian relasi rekursif yang dimaksud di sini adalah 2 pangkat N ditambah 3 pangkat N. Nah, itu untuk yang pertama. Nah, pada dasarnya relasi untuk jenis relasi rekursif tertentu atau relasi rekursif linear homogen dengan koefisien non konstanta bisa kita selesaikan dengan menggunakan fungsi pembangkit eksponensial. Nah, di sini ada contohnya. Misalkan saya memiliki suatu fungsi pembangkit, jadi kita menyelesaikan relasi rekursif ini dengan menggunakan fungsi pembangkit eksponensial. Nah, ini kan ada AN, kemudian ada N, AN min 1 sama dengan 0, kemudian A0 sama dengan 1. Berarti di sini untuk N-nya yang lebih besar sama dengan 1. Nah, ini saya memiliki suatu relasi rekursif. Nah, maka untuk menyelesaikan relasi rekursif ini, kita gunakan fungsi pembangkit eksponensial untuk mencari solusinya. Jadi misalkan di sini fungsi pembangkit eksponensial yang kita miliki adalah Px sama dengan sigma N0 sampai tak hingga AN X pangkat N dibagi dengan N faktorial. Nah, berarti kedua ruas dalam bagian relasi rekursif kita kalikan dengan X pangkat N dibagi N faktorial. Jadi sama kayak yang tadi. Baru nanti kita sigmakan. Nah, berarti kan di sini AN X pangkat N, AN dikalikan dengan X pangkat N per N faktorial, kemudian dikurangi N, AN min 1, X pangkat N per N faktorial. Jadi semuanya kita kalikan dengan N X pangkat N, kemudian nanti kita sigmakan. Jadi di sini sigma N1 sampai tak hingga, karena N-nya lebih besar dari 1, AN X pangkat N per N faktorial dikurangi sigma N1 sampai tak hingga N AN min 1 X pangkat N dibagi dengan N faktorial sama dengan 0. Jadi setelah dikalikan dengan X pangkat N per N faktorial, kita kalikan dengan sigmanya. Kita buat menjadi sigma. Nah, kemudian kita punya fungsi pembangkit di sini sigma AN X pangkat N per N faktorial. Sini kan sama aja dengan
Px dikurangi 1 dikurangi, kemudian X sigma N1 sampai tak hingga N AN-1 X pangkat N-1 karena di sini kan sudah kita keluarkan X-nya ya. N-1 faktorial sama dengan 0. Sehingga X Px. Sehingga Px itu sama dengan, jadi ini kan ada 1 Px, ada min X. Jadi ini kalau kita sederhanakan jadi 1 min X, Px dikurangi 1 sama dengan 0. Jadinya kan 1 min X Px itu sama dengan 1. Px sama dengan 1 per 1 min X. Nah, 1 per 1 min X sama dengan sigma. Jadi kita punya yang tadi ya. 1 min X itu fungsinya adalah N0 sampai tak hingga X pangkat N. Nah, karena di sini adalah fungsi pembangkit eksponensial, jadinya sigma N0 sampai tak hingga N faktorial per N faktorial. Jadi kita kalikan, ini kita kalikan dengan N faktorial per N faktorial. Jadinya N faktorial X pangkat N per N faktorial. Sehingga N itu adalah koefisiennya dari X pangkat N per N faktorial dalam Px. Jadi solusi AN-nya sama dengan X faktorial. Ini solusi relasi rekursifnya. Jadi solusinya itu dalam bentuk AN sama dengan N faktorial. Ini untuk contoh yang kedua. Nah, kemudian kita lihat lagi contoh yang terakhir. Di sini relasi rekursif linier non homogen dengan koefisien non konstanta. Nah, jika jadi kita dalam bentuk masalah di arrangement D ya. D ini di arrangement atau kita sebut juga dengan pengacakan. Nah, jadi untuk menyelesaikan relasi rekursif, di sini kita memiliki D0 sama dengan 1, kemudian Dn itu sama dengan N, Dn min 1 ditambah dengan min 1 pangkat N. Untuk N-nya lebih besar sama dengan 1. Jadi untuk menyelesaikan relasi rekursif tersebut, kita gunakan fungsi pembangkit eksponensial dengan langkah-langkah penyelesaiannya sebagai berikut. Jadi kita misalkan fungsi pembangkit eksponensialnya dalam Dx karena dia adalah pengacakan atau diarrangement, maka fungsi pembangkit eksponensialnya Px sama dengan sigma N0 sampai tak hingga Dn X pangkat N per N faktorial. Nah, kedua ruasnya sama, kita kalikan dengan X pangkat N, kemudian nanti kita ubah menjadi bentuk sigma. Nah, jadi kita kalikan dulu. Jadi kan situ Dn sama dengan, maka Dn X pangkat N per N faktorial sama dengan N Dn min 1 kita kalikan dengan X pangkat N per N faktorial ditambah dengan min 1 pangkat N X pangkat N per N faktorial. Baru semuanya kita jadikan sigma. Sigma Dn, sigma N Dn min 1 ditambah sigma N min 1 pangkat N X pangkat N dibagi dengan N faktorial. Nah, kemudian kita selesaikan atau kita sederhanakan.
Nah, tadi sigma dn x pangkat n per n faktorial, kemudian ini kan dn, kemudian bisa kita pecah menjadi sigma dn x pangkat n per n faktorial dikurangi dengan d0 x pangkat 0 per 0 faktorial. Ini kan artinya sama aja dengan 1 ya, atau jadi x sigma 1 sampai tak hingga n, dn min 1 x pangkat n, jadi x pangkat n-nya ini kita pecah menjadi x pangkat n min 1 sama x. Ditambah sigma n0 sampai tak hingga min 1 pangkat n, x pangkat n per n faktorial dikurangi dengan 1. Jadi kalau yang di ruas kirinya kita kurangi 1, ruas kanannya juga kita kurangi 1. Jadi nanti sama-sama 0. Nah ini kan tadi sama dengan px, jadi px min 1, yang ini jadinya xpx, ditambah e pangkat x, ini kan kita punya fungsi e pangkat x, e pangkat min x, yang ini sama dengan px. Jadinya kalau kita sederhanakan, jadi px min 1, xpx ditambah e pangkat min x dikurangi 1. Ini kan bisa kita coret-coret lagi. Jadinya px dikurangi xpx sama dengan e pangkat x. Sehingga px-nya itu sama dengan e pangkat x. Ini kalau kita pecahkan jadinya 1 min x dikalikan dengan px sama dengan e pangkat min x. Sehingga px itu sama dengan e pangkat min x dibagi dengan 1 min x. E pangkat x dikalikan dengan, atau kalau kita buat sendiri-sendiri, jadi e pangkat min x dikalikan dengan 1 per 1 min x. Nah, e pangkat min x ini kan sama aja dengan sigma n 0 sampai tak hingga min 1 pangkat n, jadi kita buat dalam bentuk sigma lagi, x pangkat n per n faktorial. Ini untuk yang e pangkat x. 1 per x ini sama aja dengan sigma, jadi dikalikan n0 sampai tak hingga x pangkat n. Jadi kita ubah lagi menjadi bentuk sigma. Nah, dari situ berarti kan ada 2 sigma ya. Sigma n0 sampai tak hingga, jadi sigmanya bisa kita kelompokkan. Jadi lanjutannya ini px sama dengan sigma n0 sampai tak hingga sigma kita ubah menjadi k0 sampai n. Jadi ini kita ubah menjadi min 1 pangkat k per k faktorial dikalikan dengan 1 n min k x pangkat n. Jadi semuanya kita kalikan dengan, kemudian kita kalikan dengan n faktorial per n faktorial. Jadi ini kita kalikan dengan n faktorial per n faktorial, jadinya sama dengan sigma n0 sampai tak hingga sigma k0 sampai tak hingga min 1 pangkat k per k faktorial dikalikan dengan n faktorial x pangkat n per n faktorial. Jadi kan ini sudah dalam bentuk fungsi pembangkit eksponensial. Jadi solusi rekursifnya, nah koefisien dari x pangkat n per x pangkat n per n faktorial. Jadi ini
Jadi solusinya sigma dari K0 sampai tak hingga min 1 pangkat K per K faktorial dikalikan dengan N faktorial. Untuk N lebih besar dari sama dengan 0. Jadi ini artinya adalah, jadi AN ADN ya, kan ini kan D-argumen. Jadi DN di sini adalah sigma dari K0 sampai tak hingga min 1 pangkat K dikalikan dengan N faktorial. Nah, itu solusinya. Jadi silakan nanti dirangkum, kemudian saya beri satu soal latihan, silakan dikerjakan soal latihannya, selesaikannya dengan menggunakan fungsi pembangkit. Nah, ini untuk latihannya. Jadi selesaikan relasi rekursif berikut dengan menggunakan relasi rekursif dengan fungsi pembangkit biasa. Relasi rekursifnya AN sama dengan AN min 1 ditambah N untuk N yang lebih besar sama dengan 1, kemudian A0 sama dengan 1. Nah, ini silakan dikerjakan untuk latihan. Baik, terima kasih penjelasan dari saya. Silakan dipahami. Jika ada yang ditanyakan, ditanyakan di WhatsApp group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.